menurut gua kalian bikin dulu grand design-nya atau nggak bayangan lu ntar video lu tuh mau kayak gimana. Sinematografi dalam sinematografi menurut gua detail kayak framing sama tata letak properti atau enggak objek-objek itu komposisinya penting banget. Selain itu gestur dari pemerannya harus nyampein pesan dari gambar tersebut. Ada usapan Dulu itu PHP. itu pasu. Maksud, kan namanya cewek kan gampang kepancing gitu kan. Jadi gua nggak mau setelah kita capek-capek syuting 2-3 hari kemarin Tapi nggak nggak keluar maju lah hari ini. Betul. Itu kan bikin video itu nggak instan. Iya. Dan itu prosesnya berapa hari sih? Prosesnya. Welcome back to Eriki. Masih bareng gue di podcastnya Phobia. Podcast bicara ini apa aja. Dan sekarang gue bakal datengin seorang yang masih muda. Temen bukan sih. Dia kemarin itu udah buatin sesuatu yang luar biasa. Ini nih video klipnya Sial dalam hal ini udah dibuat sama Eriki. Dan di balik layarnya ada siapa nih? Weh, kenalin dulu. Siapa? Dan ini ceritanya itu sama seperti mungkin dia yang dia rasakan. Jadi memang mengalir begitu aja karena terlalu banyak wanita yang jadi jadinya yang begitu ceritanya. Gue juga nggak kepikiran itu ceritanya kayak gimana sih. Tapi pas endingnya dan kita pas lagi syuting itu jadinya luar biasa banget. Ini dia Bapizar. Wih, Bapizar, bukan Bapizar ya? bukan Bapizar, nggak pakai Z, pakai J. Bapizar. Ya, Bapi ya, patok. Ya. Jogja. Ini DOP kita nih. Ini salah satu Teller King juga, tapi dia mempunyai Apa ya? kelebihan. Menyambut ini. Jadi emang mungkin karena mungkin dia situasinya sesuai dengan lagunya, enak dibuat lah. Enggak, karena nggak sampai kalau gua tuh untuk buat video klip seperti itu. Ngena banget. Ngena banget. Dan itu sepertinya pernah dia rasakan waktu itu. Atau mungkin cewek lain pernah. Wah. Oh enggak. Handphone cuma satu. Oh iya. Di mana kak? Gue akan banyak ngomong lagi jadi gue mau nanya nih Jan nih. Lu puas sih sama hasil kemarin video klip yang lu buat sama tim? Kalau dibilang puas, ya cukup puas. Tapi masih merasa haus. Masih pengen bikin lagi Harus. yang lain. Harus. Tapi dengan video klip pertama mungkin ya, yang kita hargai Boleh. lumayan puas, lumayan cukup puas. Nah, ya teman-teman kalau pengen buat video klip kayak gini nanti ada videonya ada Bapizar yang bakal buat skenario yang luar biasa. Jadi kemarin yang gue rasain, anjir, ngalir sedihnya, dapat disia-siakan gitu kan. Just know alur prosesnya kemarin tuh berapa lama sih kalau buat video klip Sial ini? Mahasial apa mahal ini judulnya Sial? Sial main Oh, tadi bilangnya Mahasial. video klip Sial ini. Oh iya, Nggak ada mahalnya. nggak ada mahal. Nah, ini kelebihan dari Pijar ini, dia selalu mengedepankan ini Tampil ya. itu dia plannya gue, tapi karena memang nih kalang ini jadi bahasanya lain. Tapi gua bisa bilang B tanpa nyentuh bibir. Dong nggak coba B. Lu bisa nggak? B. ente Bisa deh. B. ya kan nyelipin ini kelebihan dari Pijar ini banyak kelebihannya. Selain dia bisa buat video klip ataupun dia mengarang cerita, suka ngarang-ngarang juga sama cewek lain. Nggak pernah. Itu yang gue takutin nih gitu. Gue masih mau tanya lagi Jar. Kemarin kan itu kan bikin video itu nggak instan. Iya. Dan itu prosesnya berapa hari sih? Prosesnya untuk kita bikin shortlist sama alur ceritanya, waktu itu butuh kurang lebih 2-3 jam. Alur ceritanya. Yes. Kan denger dari lagunya kan? Awalnya gue denger lagu dulu, Iya. terus gue coba susun alur ceritanya sama nentuin shortlistnya. Akhirnya udah jadi
gua coba buat brainstorming sama teman-teman satu tim untuk dicampurin lagi apa nih yang kira-kira kurang, apa yang kira-kira mau ditambahin atau mau di take out. Tapi kok yang gua pernah ikut kemarin kan ya, yang gua rasain di lapangan, tapi kok sedetail itu gitu, lu bisa nangkep ini lagunya shootnya kayak begini harusnya. Di liriknya kayak begini. Kenapa bisa sedetail tahu sebelum gua bikin setlist saya gua dengerin lagu dulu sama gua baca penliriknya atau perbarisnya. Maksud dari bait ini tuh apa sih, terus maksud dari lirik ini apa, di menit kayak gini vibesnya kayak gimana lagunya, terus di menit kurang lebih di menit kedua tuh mulai kerasa tuh apa konflik di si pemeran ceweknya. Jadi di menit kedua sampai ke sana tuh konfliknya dikelihatanin. Itu yang kemarin gue perhatiin, gue kan ikut juga di sana, walaupun sebagai Cleverman, dan itu apa ya, udah dari syutingnya aja udah jelas syutingnya alurnya bakal menyedihkan. Betul. Seorang wanita yang disia-sia. Bukan begitu seperti ini kasihan. Jadi di itu kelihatan banget ya. Kasian banget, jadi saya HP-in luar biasa. Kamu begitu juga nggak? Enggak. Oh, alhamdulillah. Itu teman-teman, ini kemarin tuh prosesnya luar biasa banget. Udah beberapa hari sampai kita kehujanan juga, nunggu hujanan reda, ya kan? Karena memang nggak ada di situ scene yang kita hujan-hujanan, nggak ada kan? Sampai hati pemainnya sakit gitu kan? Iya, jangan sampai. Jangan sampai. Apalagi ini kan apa? Kalau tentang cinta, kalau cowoknya sampai relain cewek kehujanan kan ada deh. Jadi gua nggak masukin scene jalan-jalan bareng di situ. Kan bisa itu jadi romantis kalau ada hujan. Kelihatannya romantis, cuma kasihan ke ceweknya dong. Oh, ini lebih mendapatkan ceweknya Detailnya gitu. daripada pemain cowoknya. Udah amat tuh acul bodoh amat tuh kehujanan juga. Nah, Anda nggak kendala selain hujan gitu? Waktu itu kendalanya ada lagi selain cuaca. Kita sempat yang hujan itu 2 kali mau syuting tapi kondisinya hujan. Padahal kita baru naik ke venue itu kurang lebih 5 menitan, terus tiba-tiba 5 menit kemudian hujan. Itu waktu di kolam. Ya di kolam, terus nggak jadi lagi. Terus selain hujan ada juga kendalanya di venue pas scene kota. Oh iya. Itu kita bingung karena udah malam dan lightingnya kita nggak bawa cukup banyak lighting karena menurut kita bakal cukup di Karang Teater. Iya. Ternyata lampu-lampu yang dulu gue lihat di Karang Teater sekarang udah nggak nyala. Dan itu gelap Pak. Betul, jadi gelap, tapi bisa kita hafalin dengan shots yang lain. Jadi angle-nya ganti, bukan ke arah Karang Teaternya tapi ke jalannya. Itu luar biasa sih. Mungkin terima kasih juga buat kameramen yang kemarin tuh luar biasa. Buat ada ide-ide juga ya buat video klip ini kan. Iya. Dan selain kendala, mungkin lokasi ada nggak yang jadi kendala juga? Oh, pas di Kopi Gen Z. Kopi Gen Z itu kan ini kita total syuting tuh 2 hari. Sama tim tuh 2 hari. Yang hari pertama selesai syuting beberapa shot di taman, kita mau syuting Kopi Gen Z yang di tempat kopi, terus dia kayak megang gelas gitu. Itu karena kopi shop lagi lumayan ramai, jadi sedia kopinya dan tepat nyediain kopinya. Nah, agak lama, tapi emang karena ramai sih, bukan karena apa. Jadi ketika itu kita udah sore kurang lebih jam 5:30, tapi kopinya tuh baru ready jam 6, jadi udah agak gelap. Nah itu kan jadi perlu lighting tambahan tuh. Nah dan kita juga booking tempat itu tuh dadakan. Kita awalnya mau cari tempat lain tapi yaudah di Kopi Gen Z aja yang sebelumnya kan udah collab sama kita. Kalau bisa sampai kepikiran di situ. Karena brainstorming sama tim tadi. Kita sudah gua tentuin shortlist sama storyline-nya, gua brainstorming lokasinya mana aja yang cocok. Nah terus ada masukan, akhirnya finalnya lokasinya tuh kemarin di taman belakang kantor. Terus di Kopi Gen Z itu di Best Friend sama di Paref dan di Gor Panata di Arsa yang terakhir itu ya. Yang mobil ya. Itu luar biasa banget sampai nggak tahu sih gue sih kalau itu kan dalam mobil kan syutingnya sampai dia ngasihin bunga itu kan yang jadi kenangan buat ceweknya. Apa sih? Apa itu? Lu jangan suka ngasih barang deh kalau cuma buat ninggalin belum pasangan dulu. Betul. Apain sih? Kasihan ya. Nggak ada kenangan yang baik. Sebenarnya kenangan yang baik itu di dulu. Dari treat lu nya, bukan dari bundanya gitu. Percuma lu ninggalin barang dan lu juga ninggalin dia gitu. Buat apa lu cuma jadi
Ya barang tuh cuma buat pajangan doang, buat apa gitu. Double kill gitu ya. Double kill cuma buat ngeselin dia doang gitu. Belum aja tuh barang dijual ke OLX kan. Dasar Mas Tony PHP ini mulut cewek. Jangan Mas, udah Mas. Stop ya Mas. Nah, ini gue masih ada pertanyaan lagi dia nih. Apa tuh? Itu kan lu juga yang turun tangan buat ngarahin para model nih. Buat body language-nya, pengarahan dia mesti kayak gimana. Kemarin waktu gue pernah lihat tuh mesti ada love nih. Oh, sunset. Itu kan luar biasa banget tuh pengambilan gambar ya. Sampai nyatir tangan ataupun misahin tangan dari meja itu sampai kepikiran sih. Karena dalam sinematografi menurut gue detail kayak framing sama tata letak properti atau enggak objek-objek itu komposisinya penting banget. Selain itu gestur dari pemerannya harus nyampein pesan dari gambar tersebut. Harus nyampein dari lagu tersebut. Ya betul, dari tujuan dari gambar tersebutnya. Kayak ada yang megang tangan tuh awalnya kayak cuma megang tangan biasa, tapi buat di nyaman aja. ya tapi yang penting kan buat pesannya nggak dapet kalau pegang tangan biasa gini kan. Ya. Jadi kita masukin untuk gini terus kayak tenang, lu nyaman sama gue. Iya, lu aman sama dia. Ada usapan dulu. Itu PHP. Itu patuhi. Maksud, namanya cewek kan gampang kepancing gitu kan. Buat nih cowok romantis banget. Wih, ternyata Cowok pilihan gue banget sih. gue cowok gue banget. Cowok Korea banget. Macam sekarang kan gitu. Banyaknya ya. Terlalu banyak ngeliat drakor gitu. Cowok Korea banget sih. Ternyata nothing. Lu ditinggalin. Nah, ada nggak arahan lu tuh ke editor sendiri dari lu? Ada. Karena editor ini kan kayak chefnya ya. Kayak lah ya. Kayak kita ngumpulin bahannya, beli bahannya, nah kita kasih ke chefnya. Yang nentuin makanan itu enak atau enggak, editornya itu sendiri. Jadi mau nggak mau, editor harus kita push, harus kita pantengin. Ya. Bahkan gue juga sempet ngerafkat sendiri karena emang mungkin gue pribadi yang tahu storyline-nya. Jadi gue gak mau setelah kita capek-capek syuting 2-3 hari kemarin, finalnya nggak keluar maju lah hari ini. Jadi harus kita pantulin banget. Jadi mungkin gue agak bawel juga sih kemarin sama editor. Dulu bawel juga, lu tentangan juga buat ngini baju dia. Luar biasa. Ini salah satu temen gue baru anggap temen nih kalau dia hebat. Tapi gak sekedar dari mimikku aja. Oh iya. Ya enggak. Lu ganteng banget selalu gitu. Oh, terima kasih ya. Luar biasa nih. Check this out. Aja. Apa lagi? Di scene apa sih yang lu paling senengin yang lu paling suka? Scene yang paling gue suka rata-rata yang di kamar ya. Oh, itu yang terakhir. Yang lu ngasih Yang semua di kamar itu loh. Yang dari unik di kamar, awal datang segala macam. Karena itu scene-nya simple tapi artinya yang di kamar tuh dia menyendiri. Terus ada shot yang bahkan kita berjuang bangetnya itu posisinya lagi nggak hujan. harus ada Sebenarnya kan gue pengen ada air hujan itu air hujan dulu nih. buat mendukung rasa sedihnya si Cewek. anak ceweknya. Jadi kita kali ini pakai semprotan. Tim kita gini-gini. Sampai yang punya HP itu nggak kelihatan kilatnya. Iya. Kan kelihatan dari dalam. itu dulu wah ini apaan kilat tapi kotak. Aduh, luar biasa banget ya. Tadi selain yang di Paref Ah. sama yang di kamar, ada scene yang favoritku itu yang pas di best friend. Yang pas tangannya misah. Pergi tanpa berpamitan. Nah itu tangan kan kelihatan kayak si cowoknya Masih pun kilat aja. masih. Poinnya di situ dapat sih menurut gue. Dia yang pergi tanpa berpamitan terus tangan ceweknya ngejar, tapi tangan cowoknya tetap cabut. Ya ke bawah, emang emosionalnya si ceweknya kasihan jadinya jatuhnya. Dan di lagu ini kan kayaknya si cowoknya emang nyebelin banget ya. Dia kayak udah ngasih harapan, udah ngasih segala macam ke ceweknya. Emang Acul nyebelin. Acunnya? Iya, Bukan lagunya, bukan lagu. Acul ya di belakang itu kan Acul ya kan orangnya. Acul nyebelin. Untungnya kita punya banyak talent ya, gitu ya. Talent nih ya. Terus si Luput juga ada scene Luput, Iya. ternyata bukan Acul. Iya, itu ada Luput dengan apa? Hoodie merah. Merahnya. Itu hoodie merah di apa itu? Ingat lu? Ya gua. Kalau yang pakai bentuk kayak Gua. balap jet ski, Bukan. Gua kayak kena angin. Bukan semua ini.
Dan itu salah satu scene yang lu seneng itu di The Five ya. Iya, Pak. Yang mobilnya tuh itu high lapse, time lapse gitu. Tapi ceweknya gerakannya nggak time lapse juga, ceweknya tetap slow, kecepatan normal deh. Dan gue pengen nanya lagi nih, Cul, lu nggak pernah sih ada ceweknya parfum? Kan itu kan mitosnya kalau nggak parfum tuh lu pasti putus sama cewek. Oke. Itu ide lu kan? Nah, kenapa bisa ide parfum? Parfum, kenapa parfum? Karena kalau parfum tuh identik sama wangi yang bakal nempel di badan ya. Nggak cuma kayak baju itu pakai lepas nggak ada bekasnya wanginya. Jadi kalau parfum lu semprot masih kecium sampai ya mungkin seharian atau segala macam. Itu yang bikin si parfum ini jadi bernilai kayak wanginya sempet tahan tapi kemudian hilang. Sama kayak di videonya, si cowoknya sempat bertahan tapi kemudian hilang. Setelah ini ada nggak video klip yang lu mau buat? Video klip ada mungkin buat sama video klipin lagu yang kita buat sendiri, salah vakum dijataimu dan lain-lain. Mungkin bakal kita garap tuh. Wow, Sebetulnya semua biasa deh. ini harus jadi benar-benar the best juga. Karena ini lagunya kita, ya kan, dan itu harus dibilang lebih bagus juga. Betul, wajib mana itu. Wajib. Dan lu harus bikin 5 tahun lagi ya. Siap. Bareng-bareng ya. Lu aja. Gue aja. Iya. Oke deh. Iya. Nanti tinggal brainstorming main lain. Oke deh. Itu lah itu. Ya. Jadi gue begini, dia begini. Nyambung nggak? Bagus nggak? Buat lu tanya dong gitu. Betul mau ya aja. Idea deh. I do agree ya. Gue cuma agree aja udah. Tinggal agreement lo, tinggal bikin bener agreement, oke. Pasti apa yang dibuat tangan pijar sama isi kepala pijar itu pasti luar biasa. Amin. Soalnya banyak yang tertipu awalnya nggak nyambung gitu, tapi pas udah jadi. Itu arahnya kemana ya bro Lami? Itu tadi. Oh ke ini ke. Yang gue lihat kemarin kan lu buat prosedur di gambar begini kan? Oh iya ya kan? Nah ini apa sih gambar apa sih? Oh iya Iya kan? sih. Oh nggak jelas gitu. Iya. Awalnya kan boleh. Awalnya kan kayak nggak jelas gitu ya. Kau lihat deh. Ini apa ya? Yang lu buat itu, gue lihat di buku yang kamu buat itu nggak jelas. Tapi ketika eksekusi dan hasilnya ini luar biasa. Luar biasa deh. Nah, Itu dia yang gue bilang tadi, shortlist gue bikin 2-3 jam tuh itu. itu dia. Untuk patokan nanti ketika syuting sama ketika kita brainstorming tadi. Sama pas editing juga itu kepake si buku itu tuh. Ini yang makanya yang kita nggak pernah tahu pemikiran kerja kayak gimana. Ada pengasih gambar yang nggak sesuai dengan urutannya ataupun dengan lagu. Jadi pas sudah jadi dia lebih tahu harus gimana tempatin. Betul. Makanya gue sampai ke editing kadang bawel dan segala macam untuk hasilnya supaya lebih mantep lah. Wow, kita post buat Pijar nih. Dan gua saranin untuk teman-teman juga yang mungkin punya lagu sendiri ataupun teman-teman yang udah jadi artis juga, boleh lah kayak Ricky ya. Betul, hasilnya pasti mantep dan Lu lihat aja video gue siap. iya. Dan itu yang setahu gua, karena dari mahal ini belum buat ya kan. Banyaknya cuma lirik ya kan. Iya. Dan pas dibuat sama Ricky itu amazing. Responnya dari orang juga alhamdulillah bagus. Alhamdulillah itu rating tertinggi sudah Anakin, luar biasa. Sejauh ini ya, dalam beberapa bulan ini alhamdulillah ratingnya Nah, cukup. luar biasa langsung meledak sih. Iya. Ya, karena itu hasil karya Pijas. Hasil karya bareng-bareng. Ini terakhir siapa nih? Apa tuh? Ada pesan nggak buat teman-teman lain untuk cara bikin video klip ataupun kasih gambarannya kayak gimana buat kita coba? Pesannya buat teman-teman. Kalau misalkan mau bikin apa ya, jangan video klip lah. Kalau misalkan bikin video, menurut gua kalian bikin dulu grand design-nya atau nggak bayangan dulu, ntar video lu tuh mau kayak gimana. Ada ide apapun catat teman. Ada ide sekecil apapun catat, karena kalau nggak catat ntarnya malah lupa. Lupa ya. Dan saran dari gua, lu ngerjain apapun, ide lu itu dikerjain seenggaknya 5 menit dulu. Karena dari 5 menit itu kalau ngerasa jenuh sama kerjaannya, sama idenya, oke stop, lanjutin nanti lagi. Tapi kalau misalnya dari 5 menit itu lu bakal kebayang ide-ide berikutnya bakal jadi. Buat teman-teman itu tipsnya dari Pijas. Walaupun teman-teman ada capek malas dikit, udahin dulu lah.
Karena kalau nggak nyambung Iya. sananya kalau dipaksain terus ya. Kemudian sih fokus sih sebenarnya sih. Ini arahnya mau kemana? Dan fokus sama detail-detail kecil. Itu Kayak pas di editing tuh ada scene pembuka sama scene akhir. betul. Yang lampu nyala sama lampu mati. Ya. Di lampu nyala kan itu apa ada pas sama beat tengnya, pas lampu nyala. Nah terakhirnya ada pas juga sama beat yang lampu mati Itu kan detail kecil banget. kecil, tapi menurut gua justru yang kecil-kecil gitu yang bakal jadi mempermanis video. Itu pas banget ketika lagunya mulai dan lagunya berakhir. Selampu. Ya itu. Lampu nyala dan mati. Wah, mungkin yang belum lihat video klipnya, lu harus nonton, lu harus resapi, lu harus nangis di situ. Iya. Boleh nangis sih. Boleh sambil lu potong bawang nangis. Dan yang paling lucu teman-teman semua, banyak sih kejadian lucu waktu ketika kita syutingnya. Karena Pujian tuh nggak biasa dengan topi. Ah ya betul. Ini kayak gini nih pasang nih orang-orang nih. Lu lihat, kepala itu kayak kelelep. Habis sama topi. Dan ini tuh kayak mukanya tuh kecil banget tuh. Itu tuh topi. Jatuhnya jadi kayak tukang lukis beraga ya. Mang, berhasil bisa. Oke teman-teman semua, kita kayaknya mesti akhirin dulu podcast kita hari ini bareng Bang Fizar, seorang DOP, talent editing juga, dan seorang yang punya Apa ya? gagasan buat membuat video klip ini. Dan itu ngena banget. Dan jadinya bikin teman-teman semua pasti sedih lah. Sedih. Dapat lah ya. Gue sedih kalau ngeliat ke kiri, gue sedih. Lah sih. Oke teman-teman semua, thank you udah watching terus editing dan lihat Fobia. Ya teman-teman jangan malas-malasan buat buka YouTube, karena kita banyak banget konten yang bakal selalu menemani teman-teman semua, dan bukan yang lama-lama tapi yang terbaru-terbaru terus. Dari Fobia, dari teman-teman lainnya juga, dari Om Doci, Om Luput, dari yang lainnya, dan itu masih banyak lagi. Oh dan nanti pas puasa mungkin kita bakal bikin program baru tuh. Nah, ini coba jelasin sekarang DOP kita. Jelasin lagi. Oke. Panjang berarti nambah lagi di dulu. Nggak apa-apa ini terakhir. Oke. Nanti pas bulan puasa mungkin kita bakal bikin salah satu ucapan selamat Ramadan tapi beda, bukan cuma kayak salaman gini, selamat Ramadan, selamat menikmati apa sih? Wah, selamat menunaikan ibadah puasa, tapi ada sentuhan lain lah, ada pesan dan sentuhan lain. Enggak, yang gua tadi denger gitu saat menikmati. Bijak tuh ingetnya mau kondangan. Pasti dibaca sama menikmati. Gue ingetnya mau bungkus martabak nggak ada. Wah, bener. Jadi buat teman-teman nanti pokoknya nanti tunggu di bulan puasa ini beberapa hari lagi di bulan puasa. Ya, teman-teman kita nggak bakal lama-lama lagi buat nanti ada season di bulan puasa. Teman-teman Eric King yang bakal buat, dan itu pasti seru banget. Teman-teman harus selalu nonton Eric King. Pantengin pokoknya. Pantengin terus. Oke, thank you buat teman-teman semua. Gua Chandra Bewok. Gue pijar. Eric King. Jago. Jago. Ada yang kurang tapi Apa? lu biasanya ada Eric ini baru. Gua sih. Kamu jangan lupa. Thank you. Thank you.